Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anabil Im Ramadan dengan NPM 2259-2010-02. Di sini saya akan menuntaskan tugas mata kuliah dari Sistem Keamanan Jaringan 5A. Tujuan saya di sini adalah melakukan simulasi serangan, yaitu memasuki sebuah website secara tidak sah menggunakan 3 tools, yaitu yang pertama Hydra, yang kedua adalah Brute Suite dengan serangan SQL injection, dan yang ketiga adalah SQL Map untuk melihat informasi dari database yang digunakan pada from login. Jadi begitu dapat informasinya, kita akan bisa melakukan sebuah masuk tanpa perizinan ataupun secara ilegal. Oke, yang pertama kita mulai masuk dulu ke Linux. Saya menggunakan tools Linux kali ini juga. Oke, kita ketik di sini. Nanti bisa mengikuti tutorialnya. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman Linux seperti ini. Oke, yang pertama di sini nanti bisa diikutin aja ini. Bentar, saya setting dari awal dulu aja biar lebih enak ngomongnya. Pertama saya sudah punya website untuk target-target serangannya itu, yang namanya saya beri nama folder web and test. Jadi saya akan mengakses dulu dan mengaktifkan websitenya digunakan karena websitenya ini kan menggunakan PHP ya. Oke, kita masuk ke menu room terlebih dahulu. Nah, kita buka direktori tempat penyimpanan examnya. Lalu kita jalankan examnya. Oke, sudah kita running. Saya akan akses terlebih dahulu web from loginnya untuk yang akan dilakukan. Nah, ini tampilannya seperti ini nanti. Localhost. Oke. Nah, ini loginnya ya. Oke. Pertama yaitu menggunakan teknik brute force menggunakan Hydra. Sebelum menggunakan Hydra, pastikan kita punya yang namanya user list text dan password list ya, yang berisikan admin, nama username dan password yang akan bisa dibilang kayak ditebak-tebak lah untuk masuk ke dalamnya. Langsung aja kita buka di sini dulu. Nah, kita tes lagi untuk mengakses Hydranya. Nah, nanti bisa diikutin tutorialnya ini. Saya akan masuk ke direktori yang ada file extern text-nya, yang isinya password. Habis itu kita ambil dulu Hydranya. Oke, langsung aja kita klik Hydra di sini. Ketik. Nah, ini user list yang ini ya teman-teman, yang kita ini. Lalu P ini adalah password. Masukkan word listnya. Ini isinya sebuah kumpulan password yang akan dicocokkan nanti. Karena ini web lokal, jadi dan menggunakan APAC, jadi lokal website. Target HTTP host from. Kita ketikkan HTTP host from. Nah, lalu ini adalah alamat dari websitenya. Sini kita copy di sini, kemudian kita tempel di sini. Titik 2 ini adalah username.
ketik user, habis itu masukkan passwordnya, itu tulis password sama dengan ketik pas. Di kurang jelas bisa diikutin. F ini pesan login, masuk ke from login, ini gagal. Dan pesan login untuk masuk ke ini adalah login file ya teman-teman. Loginnya file, lalu klik enter. Nah, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah username melalui password, dan ternyata ada satu target sukses, satu valid password ditemukan di sini. Bisa kita lihat, ini targetnya benar, host lokalnya host benar, loginnya atau username-nya admin, dan passwordnya password 123 di sini. Coba kita tes. Username-nya admin di sini, kemudian passwordnya 123. Nah, ini sudah masuk ke ininya. Oke, itu pertama. Lalu yang kedua kita akan coba di sini menggunakan ini juga menggunakan, sebenarnya sama aja masuk ke from ini, cuman bedanya kita pakai teknik SQL injection. Nah, jadi nanti kita buka dulu Bridge Suite-nya. Nah, nanti tampilan seperti ini. Sebentar. Nah, kalau pakai Brookshop, ya, dia menggunakan, kita menyiapkan sebuah pilot txt. Itu isinya adalah pilot-pilot yang akan digunakan untuk melakukan penyerangan. Kita klik start. Jadi kita menggunakan Bridge Suite. Sebentar, masih loading. Ini mungkin agak sedikit memakan waktu loadingnya. Nah, sebentar ya, emang ini di waktu ini agak lama. Kita tunggu sebentar. Nah, ini nanti kita masuk di halaman ini. Kita masuk menu proxy. Oke, pastikan jika ingin menggunakan Broadstreet ini, kita sesuaikan proxy yang ada di Bridge Suite dan di web browser ini yang kita aktifkan. Lalu di sini Bridge Suite, proxy-nya ini. Kemudian sebentar. Oke, maaf. Oke, setelah itu untuk kita lanjutin ya. Pastikan ini di sini saya tersimpan ya teman-teman. Ini pastikan di intercept on, lalu pada from login kita ketik asal aja. Nanti supaya lalu lintasnya masuk ke Bluetooth ya. Kita klik login. Jadi otomatis masuk ke Bluetooth. Nah, ini sudah masuk ya ini. Kita lihat di bawah ada passwordnya, ada username passwordnya. Nah, ini bisa dilihat di bawah. Oke, selanjutnya kita klik kanan. Kita klik kanan lalu klik send to indent. Ini udah masuk di satu Ranger. Lalu di sini yang pada bagian proxy, nah di sini clear, kita pilih semuanya, kita clear dulu. Lalu klik dimanapun, klik asal, lalu klik add, tambah atau tambah. Nah, oke, kalau sudah kita load,
Ini kita masukkan file yang berisikan pilot tadi, SQL yang kita klik open, lalu kita klik open, lalu kita klik start attack. Nah, ini isinya. Jadi ini ya pilot-pilot untuk serangan SQL-nya. Jadi kalau misalkan sebuah form login itu SQL pas mau loginnya dia kok rentan terhadap SQL injection, maka mungkin beberapa pilot ini bisa untuk digunakan sebagai login kayak gitu kurang lebihnya. Kita klik OK aja di sini. Nah, di sini lagi proses melakukan serangan ya. Nanti kita akan cari sebuah pilot yang status kodenya itu 200 atau 20. Kalau statusnya kodenya 20 itu dia berhasil masuk ke sistemnya. Cuman kalau 400 atau 500 itu dia akan gagal. Kita tunggu dulu, dia emang agak sedikit lama karena di sini 44 pilot ya. Jadi prosesnya di sini agak lama, kita tunggu aja. Saya akan coba skip dulu ya. Biar kita langsung menemukan pilotnya karena lama kalau kita tunggu. Bentar. Di sini bentar. Ya teman-teman, ini sudah selesai ya. Kalau teman-teman lihat di sini, bentar. Kita arahin dulu. Kalau misalnya statusnya 200, berarti dia berhasil. Ini sudah selesai ya, 44. Nah nih, ada status kodenya 200 ya nih. Kalau dilihat, kemungkinan ini berhasil teman-teman. Masuk ke sistemnya, berarti websitenya rentan terhadap injectionnya. Coba kita pilot ini, kita copy pilotnya. Nah, yang pastikan dimatikan dulu ya ini ya, proxy-nya. Oke, setelah itu coba kita tes di sini username-nya. Kalau passwordnya bebas teman-teman, bisa 1, 2, 3 atau bebas. Oke, kita login. Nah, ini sudah berhasil login ya, berarti kita menandakan websitenya dia rentan terhadap SQL injection. Karena ini simulasi juga ya, cuman ternyata pilot adminnya di sini tanda petik pagar ini dia berhasil teman-teman. Sedangkan kalau pilot yang lain, sabar, coba mana yang tadi ini, kita kembali lagi di sini. Pilot yang lain dia rata-rata nggak berhasil, dia di 300, di 500 dia gagal ya teman-teman. Oke, berarti kalau dia 200 berhasil, selain itu berarti nggak berhasil masuk ke sistem secara menggunakan tool swap. Kita berhasil di sini, kita close saja. Oke, selanjutnya yang terakhir ya ini, yaitu menggunakan SQL Map. Bentar, saya keluarkan dulu biar nggak terlalu berat. Oke, kita pakai SQL Map untuk melihat isi dari database from login ini teman-teman. Kalau misalnya kita nemu username dan passwordnya, itu bisa kita gunakan untuk login. Jadi serangan bisa dibilang memang mengintip database ya teman-teman, dengan dalih website dia itu rentan terhadap Basecamp injection. Jadi bisa kita lihat di sini database-nya. Oke, kita copy URL-nya. SQL Map. Dia sudah berhasil terinstall otomatis ya ini. Pastikan saja URL-nya, klik enter. Klik 3 pilih. Kemudian kita tunggu aja, dia nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita lihat di atasnya di sini teman-teman, di sini. Nah, ini bisa kita lihat database from login ini terhubung dengan database yang namanya testdb. Berarti kita cari yang di bawah sini database-nya yang namanya database testdb. Mana? Nanti kita tunggu dulu ya. Ini memang agak lama. Saya akan cut terlebih dulu aja biar langsung kalau misalkan data bisa ketemu, kita akan coba. Oke. Setelah itu oke teman-teman, sebenarnya sudah saya coba beberapa kali dan dia emang tidak berhasil lah nyari database DB-nya. Kayaknya ada yang salah atau apa ya, mungkin ada kesalahan internal yang tidak berhasil untuk melihat database-nya.
dari isi table database PSBB ini. Jadi gagal ya, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting 2 tools yang lainnya kita berhasil. Jadi itu tadi teman-teman proses simulasi serangan untuk memasuki sebuah sistem, sebuah website secara tidak sah. Tadi kita memakai tools Hydra, kemudian Dropsuite, dan yang terakhir adalah SQL Maps. Oke, gimana cara ngatasnya kalau serangan brute force? Kita bisa nerapin kombinasi password yang sulit dan limit login ya teman-teman. Terus kalau untuk mengatasi serangan yang scale injection itu kita membuat perlindungan query-nya ya. Ada itu untuk Dropsuite dan juga Sigma-nya. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.